Shalom dan selamat datang ke ibadah raya online BM Press Valley. Apa kabar jemaat Tuhan yang sedang menonton? Saya berharap semua tetap sehat dan bersuka cita di mana saja Anda berada. Jadi sebelum kita mulakan, saya akan memimpin Anda semua dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami terima kasih Tuhan atas hari yang cukup indah dan sungguh mulia ini yang Kau telah kurniakan kepada kami Tuhan. Kau telah memberi kami nafas yang baru Tuhan pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yesus, kami berdoa agar Engkau sertai ibadah raya online kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir, di dalam nama-Mu Yesus. Serahkan doa ini Tuhan kepada tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersuka cita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Halo, shalom jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya online kita pada hari ini. Bersyukur karena dalam Filipi 4:13 menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Nothing is impossible to you, Lord. We want to believe, Lord, that you are God, you're an awesome God. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, my arms are open, strongholds are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe
kasih Tuhan Yesus, buat kematian-Mu Tuhan di kayu salib, untuk menebus segala dosa kami. Dan pada hari ini kami telah menerima kemenangan. Dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Bapa.
Selamat pagi, selamat bertemu, serta selamat beribadah saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan pada pagi ini. Namun pun kita beribadah secara atas talian, kuasa dan penyertaan Tuhan pasti berlaku di dalam ibadah serta di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita teruskan untuk belajar dengan firman Tuhan, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita datang menghadap Tuhan di dalam doa kita. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Sepanjang minggu ini kami disertai dan kami dipelihara oleh Tuhan. Dan sehingga pada pagi ini kami diberikan kesempatan bersama-sama. Biarlah di dalam ibadah ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan pada pagi ini. Kami doakan untuk anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk pelayanan Tuhan pada pagi ini. Tuhan pakai satukan kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Biarlah melalui pelayanan kami bersama pasti akan memberkati jemaat yang akan kami layani pada pagi ini. Dan kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Berikan kesehatian, kesatuan iman kepada setiap kami, supaya dalam situasi ibadah yang kami langsungkan berkenan serta menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau bersama kami dari awal sehingga selesai ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lepas kita sudah belajar daripada tema firman Tuhan yang sudah saya bawa untuk kita, yaitu membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana pada minggu yang lalu kita telah melihat 4 perkara yang mana membawa kita untuk melihat bahwa itu merupakan suatu tindakan bahwa kita sungguh-sungguh membina suatu hubungan dan persekutuan yang dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, yaitu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, memiliki semangat yang suci. Dan yang terakhir, yaitu yakin dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi itu yang kita lihat pada minggu yang lepas. Minggu ini saya akan lanjutkan tema yang sama, yaitu membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang bagaimanakah yang dapat membina hubungan dengan Tuhan? Dapatkah seseorang yang sudah meninggalkan imannya, dapatkah seseorang yang sudah meninggalkan persekutuan di gereja membina hubungannya dengan Tuhan? Sudah pasti tidak. Oleh karena dia sudah jauh dan meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita akan melihat pada pagi ini beberapa hal yang membawa dan untuk membuktikan bahwa seseorang itu sedang membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena di dalam kehidupan orang percaya itu tidak cukup, tidak berpuas hati kita dengan apa yang ada pada kita sekarang ini, tetapi harus kita meningkat, bertambah dan memiliki hubungan yang kukuh di dalam Yesus Kristus. Jadi pada pagi ini kita akan melihat beberapa hal. Satu, yang pertama, yaitu tetap sabar. Kita membaca Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama di sini yaitu tetap sabar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
tidak seorang pun manusia yang ada di dalam dunia ini yang ingin hidup di dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Tidak seorang pun yang ingin terlalu lama berada di dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi semua kita ingin supaya cepat-cepat terlepas daripada sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak memuaskan hati kita. Misalnya, dalam sakit penyakit, tidak ada orang yang ingin membiarkan sakit penyakit itu menimpa dirinya tanpa pergi ke hospital dan meminta rawatan. Tidak ada. Tetapi kita dengan secepatnya, apabila kita merasa sakit dan pergi ke hospital untuk meminta obat ataupun supaya diperiksai oleh jururawat ataupun dokter yang ada di hospital. Sebab kita mau sembuh daripada sakit penyakit ataupun daripada segala macam kesusahan lainnya. Sepertinya sekarang adanya penularan COVID-19 yang semakin meningkat di negara kita Malaysia, di negeri kita Sarawak, yang kita harapkan sebenarnya pada tahun yang lepas, supaya pada tahun 2021 ini penularan COVID-19 itu akan cepat berlalu. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, bahwa ia semakin meningkat dan menjadikan kita sepertinya tidak merasa tenang dalam kehidupan kita. Tetapi dalam ayat ini, Paulus menganjurkan kita untuk sabar di dalam kesesakan. Sabar di dalam kesesakan. Baru-baru ini kita mendengar peningkatan penularan ataupun kes COVID-19 yang begitu melonjak, yang begitu cepat, jumlah yang begitu besar sekali. Dan mungkin semua kita merasa, aduh, COVID datang lagi. Tetapi kita belajar di sini. Paulus meminta kita, menganjur agar semua kita sabar di dalam kesesakan. Apa artinya sabar di dalam kesesakan? Apa artinya sabar dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan? Yaitu tidak mengeluh kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sekarang, kita tak perlu mengeluh. Oh Tuhan, kenapa macam ini? Kenapa harus begini? Tuhan, kenapa Engkau tidak akan menjadikan COVID-19 ini berlalu daripada kami? Tak perlu mengeluh. Nah, kita perlu sabar dalam keadaan yang sedang kita hadapi pada masa sekarang ini. Artinya sabar dalam kesesakan yaitu tidak susah dan tidak sedih, walaupun dalam suatu keadaan yang sangat menakutkan kita. Arti sabar dalam kesesakan yaitu tidak mencari jalan keluar daripada firman Tuhan, ataupun tidak meninggalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap untuk melakukan, tetap untuk menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Artinya sabar di dalam kesesakan yaitu tetap berada dalam sikap mengucap syukur. Karena firman Tuhan daripada 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 itu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti ucapan syukur dalam keadaan yang sangat sukar itu merupakan suatu perkara yang dikehendaki, yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mengucap syukurlah kepada Tuhan walaupun begitu cepatnya peningkatan kes positif COVID-19
di dalam negara kita Malaysia secara khususnya. Kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhanlah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Yang kedua, yaitu berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sedang kita hadapi pada ketika ini, mungkin kita merasa bimbang, kita merasa khawatir. Apakah yang akan berlaku pada hari-hari yang akan datang? Jadi kita merasa khawatir. Kita akan melihat dan membaca firman Tuhan daripada kitab Mazmur 55 ayat 23e terjemahan Berita Baik. Berkata demikian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan membela kamu. Serahkanlah segala kebimbangan, serahkanlah segala kekhawatiran, segala ketakutan kita kepada Tuhan. Itu yang sangat penting. Kekhawatiran membuat iman kita goyah dan membuat orang tidak yakin dengan keselamatannya. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengerjakan keselamatan di dalam kita. Tetapi apa yang kita sedang hadapi di dunia ini, cabaran, masalah, cobaan yang kita hadapi membuat kita merasa khawatir. Tetapi di sini membawa kita sebagai anak Tuhan untuk serahkan, supaya kita lebih yakin, supaya kita lebih memiliki iman percaya yang semakin dalam kepada Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oleh itu kita perlu untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, agar kita dapat dipenuhi dengan pengharapan yang baru, keyakinan yang baru, kekuatan yang baru bahwa Tuhan akan membela kita. Inilah sesuatu yang memberikan semangat dan kekuatan kepada kita apabila kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sewaktu segala kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan, dan sewaktu kita mengakui Dia, yaitu Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Kita tak perlu akan menyimpang, tetapi tetap berjalan terus di dalam kekuatan dan pimpinan tangan kuasa Tuhan. Sebab di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan berserta kita. Siapapun kita di dunia ini pasti akan mengalami dan merasa khawatir dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, apabila kita melaluinya dengan cara manusiawi kita akan lemah, kita akan patah semangat. Tetapi sewaktu kita berserah penuh kepada Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhanlah yang pasti akan memimpin, membela kita, disitulah kita akan memperolehi satu keyakinan, kekuatan yang daripada Tuhan dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Lalu yang ketiga, yaitu orang yang hanya memerlukan pertolongan Tuhan, bukan memerlukan pertolongan teman-teman, pertolongan daripada keluarga. Ya, kita akan memerlukan, tetapi lebih daripada itu, yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Inilah yang membawa kita memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, suatu hubungan yang erat
di dalam Yesus Kristus. Jika kita hanya memerlukan pertolongan Tuhan. Kita membaca Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 48b menurut terjemahan Berita Baik. Ia berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi sewaktu Tuhan Yesus mengasingkan dirinya untuk pergi berdoa sendirian, dan dia melepaskan dan memberitahu kepada murid-muridnya supaya mereka akan pergi untuk berlayar, dan nanti akan Tuhan menyusul mereka di kemudian waktu. Nah, apa yang kita lihat sewaktu murid-muridnya berada di tengah-tengah tasik, dan terjadilah ombak yang begitu kuat sehingga perahu mereka penuh dengan air. Murid-muridnya di dalam ketakutan, mereka berteriak-teriak pada waktu itu. Nah, pada masa yang sama, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Murid-muridnya menyangka bahwa dia adalah hantu. Tetapi Tuhan berkata, "Akulah ini." Jadi apa yang kita lihat di sini, bahwa kekuasaan Tuhan Yesus berjalan di atas air dan menenangkan tasik yang sedang berombak, bahkan menyelamatkan murid-muridnya yang sedang dalam bahaya dan ketakutan. Itu yang kita lihat daripada peristiwa ini. Kekuasaan Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan berjalan di atas air dan menenangkan ombak pada waktu itu. Jadi dalam kehidupan kita selalu mengalami kesulitan, selalu mengalami terluka, dan selalu mengalami kekecewaan. Mungkin tiada orang dapat menolong kita lagi, tetapi kita perlu datang dan memohon pertolongan Tuhan untuk melepaskan kita dari setiap masalah hidup dan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Seperti murid-muridnya, dalam suatu kesukaran, suatu kesusahan, tetapi Tuhan datang untuk menolong mereka. Dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, berhadapan dengan banyak tentangan, kesukaran dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita seakan-akannya kita sudah angkat tangan, tak sanggup lagi. Tetapi ingatlah bahwa di sini untuk membantu kita tetap berdiri dalam iman kita kepada Tuhan, yaitu datanglah memohon pertolongan Tuhan, dan Dia pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Lalu yang keempat, hidup jujur di hadapan Tuhan. Imamat pasal yang ke-19 ayat 36 terjemahan Berita Baik. Gunakanlah neraca, timbangan dan ukuran yang betul. Akulah Tuhan Allah kamu. Aku sudah membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Apa yang kita lihat di sini berkaitan dengan hidup jujur di hadapan Tuhan. Ketika menghadapi pencobaan yang sangat berat dalam kehidupan kita, pencobaan yang begitu berat kita tanggung, Allah mengajak kita untuk menyerahkan beban itu bersama dengan Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, maka Dialah yang menanggung beban itu bersama-sama dengan kita.
dan memelihara kita dalam setiap situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Orang Kristen, kita harus menjadi contoh di dalam kejujuran. Ini merupakan hal yang sangat penting. Kita membaca surat Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Memiliki hidup jujur di dalam diri kita masing-masing. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini banyak gereja-gereja, banyak orang Kristen yang gagal untuk meningkatkan iman mereka kepada Tuhan oleh karena tidak memiliki kejujuran di dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini kita melihat firman Tuhan mengatakan kita harus dan kita perlu mencontohi, menjadi teladan di dalam hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin intim dan semakin kukuh jika kita tetap sabar. Kehidupan dan persekutuan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin intim dan semakin kukuh jika kita tetap berserah penuh kepada Tuhan dan selalu memerlukan hanya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita serta tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan inilah 4 hal pada pagi ini yang dapat membawa setiap kita dapat membina hubungan yang intim, hubungan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Oleh itu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk memiliki kehidupan yang meyakinkan setiap kita dapat memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan berdoa. Dan sebelum itu, selepas doa ini nanti, kita terus mengadakan acara perjamuan Tuhan pada minggu ini. Dan supaya kita semua dapat mempersiapkan diri kita masing-masing. Dan setiap ketua-ketua keluarga dimanapun kita berada untuk dapat menyediakan perjamuan Tuhan, air dan roti untuk kita nikmati bersama, membuktikan kesatuan dan persekutuan kita di dalam kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Kami juga belajar bagaimana dapat untuk membina hubungan yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Kami sudah belajar 4 perkara pada pagi hari ini, yaitu kami harus tetap sabar walau apapun yang kami hadapi pada ketika ini, dan supaya kami tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan agar kami menjadi orang yang hanya memerlukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan menjadi orang Kristen yang meneladani kejujuran sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang saya percaya pasti memberkati setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Oleh karena pada hari ini dan minggu ini kita dapat untuk bersama-sama
melibatkan diri kita di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini, di mana kami memiliki waktu yang sangat baik bersama-sama, mengingatkan kami tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami daripada segala dosa dan pengampunan kepada setiap kami daripada pelanggaran kami, dan sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu pada pagi ini memiliki persediaan hati dengan suatu kehidupan yang suci di hadapan Tuhan, supaya kami layak untuk bersama-sama makan dan minum daripada perjamuan ini. Tuhan sertai kami dari awal sehingga selesai nanti. Agar nama Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya, yaitu Tuhan Yesus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang percaya dan jemaat Tuhan pada hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilahkan makan perjamuan ini. Tetapi mari terlebih dahulu kita masing-masing memeriksai hati kita dan hidup kita dan mengakui dosa kita di hadapan Allah, supaya jangan kita menghadapi meja Tuhan tanpa sedia. Itu mari kita menghadap Tuhan terlebih dahulu. Dalam doa kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan untuk menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Jika ada di dalam hati kita, pikiran kita menjadikan kita untuk tidak siap untuk menerima perjamuan Tuhan, kita serahkan, biarlah Tuhan akan mengampuni kita pada saat pagi ini. Tuhan Bapa di surga, kami datang merendahkan diri kami di hadapan salib-Mu. Kami mengakui kami adalah orang yang berdosa. Seringkali kami melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, lewat apa yang kami lihat, lewat apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan, melalui sikap-sikap kami mohon pengampunan Tuhan. Darah-Mu menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya hari ini kami layak untuk menghadap meja Tuhan. Bapa, sertai kami pada pagi ini. Roti yang kami makan melambangkan tubuh-Mu yang telah dihancurkan di atas kayu salib menggantikan kami. Dan air yang akan kami minum sebagai lambang darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini dan kesempatan ini kami bersama-sama untuk mengingatkan tentang pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam perjamuan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Saya akan membaca ayat firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Ayat yang ke-23 hingga 24 berkata demikian, Tuhan Yesus mengambil roti,
Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Mari kita makan bersama-sama. Lalu ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Demikian juga Tuhan mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam perjamuan Tuhan pada saat ini, di mana roti yang kami makan melambangkan tentang tubuh Tuhan Yesus, dan air yang kami minum melambangkan darah-Mu. Kami berdoa pada saat ini, biarlah kami juga memiliki suatu hati dan memiliki suatu keberanian untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat baik kepada kami semua. Dan inilah doa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.